Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana dakwah harus dimulai? Dalam sebuah firman Allah menyatakan, berilah pengajaran kepada keluargamu terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dalam prakteknya, sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keseharian juga menunjukkan dakwah. Allah menegaskan pada pribadi Muhammad tercermin teladan hidup yang baik. Quran Surat As-Sajdah ayat 21. Banyak contoh betapa agungnya sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, sekalipun aniaya dari orang-orang musyrik diterimanya. Misalnya, ketika Nabi untuk pergi berdakwah ke Thaif dengan sebuah harapan dakwahnya akan didengar, apa yang terjadi? Penduduk Thaif ramai-ramai bukan untuk menyambut, tetapi untuk menyambit. Beramai-ramai melempari tubuh Nabi dengan penuh kebencian dan cacian. Tersaruk-saruk Nabi menghindar dari keroyokan masa ini. Wajahnya penuh darah, kakinya pincang karena sambitan batu yang besar. Tidak mampu menahan rasa sakit yang hebat ini. Akhirnya Nabi pingsan. Pada saat itulah Jibril dengan iba berkata kepada Nabi, "Wahai kekasih Allah, mintalah sesuatu, pasti Allah akan kabulkan permintaanmu." Seperti diberi kekuatan, Nabi kemudian bersabda, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu." Bukan dendam yang dipantulkan, kendati wajahnya penuh dengan luka dan darah, tetapi kasihlah yang ditunjukkannya. Alangkah mulianya akhlak Rasul. Dalam fitnah dan amarah para jahiliyah, dia tetap istiqomah memancarkan kesejukan abadi. Pancaran cinta, marhamah harus didakwahkan kepada setiap manusia di setiap sudut kehidupan. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah ajaranku ini walau satu ayat. Sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah Islam dilanjutkan kepada para sahabatnya. Di masa para sahabat dan generasi sesudahnya inilah dakwah Islam terus meluas dan makin mendapatkan tempat di hati masyarakat, sekalipun tantangan juga tak kalah derasnya. Mengiringi proses kehidupan, tugas dakwah terus berlanjut hingga kini. Setiap diri kita pun sebenarnya mempunyai amanah menyampaikan risalah ini. Kita harus berdakwah semampu kita, karena para pendakwah pantas memperoleh kemuliaan dan pahala yang besar dari Allah. Allah memuji para penyeru dakwah ini dengan berkata, "Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Fussilat ayat 33. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka ia akan mendapat pahala sama dengan mengerjakannya. Hadis riwayat